Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindak hal tersebut, Gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Bertentangan antara keabsahan pemerintah Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S. Partai Komunis Indonesia atau PKI dituduh sebagai dalang utama dari gerakan tersebut. Sebagai konsekuensi, mereka yang menjadi target pembasmian yang berujung pada genosida. Banyak organisasi mancanegara mengatakan bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 adalah pelanggaran hak asasi manusia. Selain dari pertanyaan siapa dalang dibalik gerakan yang berujung pada pemberantasan tersebut, beberapa ahli mulai mempertanyakan apa yang melatar belakangi gerakan G30S PKI yang berujung pada generasi, dan contohnya sejarawan seperti Benedict Anderson, dan menganggap bahwa PKI tidak memiliki motif yang baik untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno karena posisinya yang relatif sudah kuat dalam pemerintahan, melainkan hasil dari pertentangan internal di dalam tubuh militer Indonesia dan hubungan yang kompleks bersama PKI. Faktor inilah yang kemudian mampu dan berujung pada malam pernyataan tersebut. Latar belakang G30S. Sebelum peristiwa G30S PKI, ada hubungan yang kompleks di antara tiga faktor utama, yakni Angkatan Bersenjata Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno. Pertahanan bukanlah satu-satunya fungsi dari militer, karena pada saat itu, militer juga terlibat dalam politik, baik dalam badan pemerintah maupun perusahaan milik negara. Prinsip ini dinamakan sebagai jalan tengah, yaitu di mana militer tidak akan mengambil alih di seluruh politik negara Indonesia, tetapi juga tidak akan terlalu apatis. Menurut Karl Kraus, hal ini dimungkinkan karena lemahnya pemerintahan parlementer di Indonesia dan ketidakstabilan politik di Indonesia. Hubungan antara Soekarno dan militer semakin menguat pada periode demokrasi terpimpin. Namun, Soekarno juga mewaspadai untuk tidak terlalu tergantung pada kekuatan militer karena kedudukan militer yang terlalu kuat dalam politik dapat berujung pada mengurangnya pengaruh dari Soekarno. Soekarno harus memiliki saksi lain yang setia pada dirinya yang dapat menyimbangkan pengaruh militer. Dalam hal ini, PKI menjadi aktor yang dimaksud. Kemampuan terbesar PKI bukanlah kemampuan militer, melainkan kemampuan mengumpulkan dukungan, terutama dukungan bagi kelas prioritas, yakni golongan petani dan kaum buruh, di mana PKI hadir di tengah-tengah kesusahan mereka dan memberikan bantuan sebagai imbalannya. Mereka harus mau menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia. Kemampuan menghimpun dukungan ini mereka buktikan dengan berhasil menghimpun sekitar 3 juta anggota dan memayungi beberapa organisasi sayap seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, CGMI, SOBSI, dan BTI dengan total sebanyak 20 juta anggota di dalamnya. Tahun 65, PKI membentuk biro khusus yang diberi tugas oleh pimpinan PKI dalam menyusun gerakan 30 September, juga mengadakan tuntutan angkatan kelima, di mana mereka meminta buruh tani untuk dipersenjatai. Tuntutan ini hanya disetujui oleh pimpinan Angkatan Udara, yaitu Om Mardhani, sedangkan Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani menolak tuntutan tersebut. PKI menganggap pimpinan Angkatan Darat merupakan musuh terbesarnya karena selalu menolak tuntutan PKI. Maka dari itu dibuatlah isu Dewan Jenderal. Tak jauh dari Bandara Halim terdapat sebuah kawasan bernama Lubang Buaya, tempat di mana kader-kader PKI dilatih skill militernya untuk membentuk yang dinamakan Angkatan Kelima.
Pada tanggal 8-12 Agustus, di kediaman pimpinan PKI yaitu DN Aidit berdiskusi dengan salah satu rekannya yaitu Syam Kamaruzaman mengenai isu Dewan Jenderal yang akhirnya berhasil mereka hembuskan. Aidit meminta agar isu tersebut lebih digaungkan lagi untuk menambah kepercayaan masyarakat akan isu tersebut. Aidit dan Syah percaya bahwa pada tanggal 5 November nanti, pada hari Angkatan Bersenjata Angkatan Darat akan melakukan kudeta. Untuk itu, mereka berniat mendahulunya. Aidit menyuruh Syah menelpon perwira tinggi yang berpikir maju dan berpihak kepada PKI. Pada 28 Agustus 1965, PKI mengadakan rapat mengenai isu Dewan Jenderal. Lalu pada tanggal 6, 9, 13, dan 19 September 1965, PKI mengadakan rapat kedua di rumah Kolonel Latif. Hadir di antaranya Letnan Kolonel Untung, Syam, Suyono, Sungkono, Yudi, dan Mayor Agus Sigit. Setelah diskusi panjang, maka ditunjuklah Letnan Kolonel Untung sebagai pemimpin gerakan 30 September. Pada tanggal 21, tanggal 23, tanggal 26, dan tanggal 27 diadakan rapat kembali di rumah Syam, di mana rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya target penculikan berjumlah 7 orang. Yang pertama adalah Jenderal Ahmad Sution, yang kedua adalah Jenderal Ahmad Yani, yang ketiga Jenderal Suprapto, yang keempat Jenderal Parman, yang kelima Jenderal Haryono, yang keenam Jenderal Panjaitan, dan yang ketujuh Jenderal Sutoyo. Pada tanggal 29 dilakukan briefing di Lubang Buaya oleh seluruh pasukan yang dipimpin Letnan Kolonel. Untuk kunci kesuksesan gerakan tersebut ada di pasukan Pasopati yang bertugas menculik para jenderal. Pasukan yang terdiri atas Cakrabirawa dan Brigif 1 Jaya Sakti ini harus bisa menyelesaikan tugasnya apapun dan bagaimanapun caranya. Gerakan 30 September atau sering dikenal sebagai G30S PKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 4 dini hari. Malam itu, Letnan Jenderal Ahmad Yani menerima telepon dari Sugandi yang menyampaikan bahwa ada sebuah gerakan yang akan mengancam keselamatan sang jenderal. Namun, Ahmad Yani tidak percaya dan hanya menganggapnya sebagai rumor belaka. Malam itu, Maijan Superman memutuskan untuk tidur lebih awal dengan istrinya. Di lain tempat, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Brigjen Panjaitan bergegas ke lantai atas untuk beristirahat. Begitupun juga dengan Brigjen Sutoyo. Sedangkan sebaliknya, Maijan merasa gelisah dan memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Begitu juga dengan Jenderal Sution yang pulang dinas bergegas ke rumah untuk beristirahat. Pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 03.00 dini hari, pasukan Cakrabirawa menuju kawasan Menteng untuk melakukan penculikan kepada para jenderal. Mereka menyebut para jenderal dengan dahly mendapatkan panggilan dari Presiden Soekarno. Salah satu jenderal yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil menyelamatkan diri melalui tembok rumahnya dan digantikan oleh ajudannya yaitu Letnan Piritindian. 6 jenderal dan 1 perwira yang telah berhasil diculik langsung dibawa ke kawasan Lubang Buaya untuk selanjutnya dieksekusi pada pukul 05.15. Seluruh pasukan penculik membawa jenderal sampai di kawasan Lubang Buaya. Di tempat ini, 3 jenderal dan 1 letnan yang masih hidup dibawa ke suatu tempat, dipaksa untuk menandatangani pernyataan tentang keterlibatan mereka di Dewan Jenderal. Karena terus menolak, mereka lalu disiksa dan ditembaki hingga tewas. Selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Sebelum sumur itu ditutup, mereka kembali ditembaki lagi untuk memastikan bahwa tidak ada di antara mereka yang masih hidup. Hal tersebut, PKI menanam pohon pisang di atas sumur tersebut. Pada tanggal 3 Oktober 1965, dikerahkanlah pasukan untuk mencari jasad para jenderal tersebut
Berkat dari bantuan polisi Sukitman, yaitu salah satu saksi hidup dari peristiwa tersebut, maka para pasukan pencari berhasil menemukan lubang yang menjadi tempat sembunyiannya jasad para jenderal. Dan pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan atas jasad para jenderal tersebut yang dipimpin langsung oleh Maijen Soeharto. Sudah hampir 60 tahun peristiwa ini berlalu, tetapi peristiwa ini akan tetap kita kenang sepanjang masa. Sekarang kita akan melihat peristiwa ini dari sudut pandang para guru SMA Negeri 4 Tambusai Utara. Sebuah pemberontakan di mana pada saat itu banyak dari pemuda Indonesia atau pemudinya yang berguguran. Kejam, sadis. Hanya pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Seperti itu mungkin agak miris ya. Jadi yang kedua kesel. Mengenai peristiwa itu sangat mengerikan ya. Pemuda-pemudi kita seperti yang tadi kan, dia tidak setuju kalau ideologi kita itu diganti dengan ideologi komunis ya. Ideologi kita kan Pancasila, dimana dari sudut pandangnya yang PKI ini ada rasa tidak puas terhadap sesuatu. remaja dan untuk dewasa, karena ini berhubungan dengan pembantaian dan pembunuhan di sana, mungkin diperuntukkan untuk kalangan remaja dan diawasi oleh orang tua. Yang belum bisa mengerti hal ini itu rasa misal belum cocok lah untuk menonton. Tapi kalau untuk kalian, apalagi yang sudah beranjak dewasa, itu perlu dipertontonkan supaya dapat referensi seperti apa kejadian sejarah kita, sejarah kelam negara kita pada masa Harus cinta tanah air kita, gimana kita menyikapi apa yang datang dari luar. Contoh ada ideologi baru nih, jadi kita harus ganti Pancasila misalkan, jadi kita harus tetap berpegang teguh dengan ideologi kita, dengan Pancasila. Yang kedua, dengan mengadakan semangat gotong royong, jadi apapun yang kita lakukan kita harus bersama-sama sehingga kerajaan apapun akan terasa lebih. Menurut misal kalian perlu menanamkan rasa nasionalisme lah, supaya apa? Supaya istilahnya tidak terjadi lagi pengkudetaan seperti ini. Karena kita punya demokrasi, guys, ya kan? Di demokrasi kita ini kalau ingin menyatakan tidak puas, kita boleh berpendapat, ya, tapi tidak dengan kekerasan seperti itu. Nah, saran ibu untuk kalian sebagai generasi muda, jadikan film G30 itu sebagai pelajaran bahwasannya apapun yang terjadi terhadap bangsa Indonesia ini, jadilah pemuda Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, nasionalisme, jiwa patriotisme, agar tidak mudah ditunggangi oleh siapapun, agar tidak mudah termakan fitnah. Jadi